وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan insyaallah kajian 34 amalan penghapus dosa yang rutin insyaallah sekitar 15 sampai 20 menit aja insyaallah ya. Berkata sang muallif Syekh Fuad, ini pembahasannya masih tentang khauf dan roja ya, masih tentang khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap. Meneruskan yang kemarin, beberapa orang Islam keliru dalam memahami makna takut atau cemas ini. Akibatnya mereka menunda-nunda taubat dan rasa takut pun tidak mendorong mereka untuk meninggalkan berbagai maksiat. Ya, beberapa orang dan mungkin termasuk kita sebelumnya bersalah dan keliru dalam memahami makna khauf dan cemas ini. Ya, takut atau cemas. Jadi takut ini tidak sekadar mengetahui konsekuensi dari maksiat. Ya, orang yang mengetahui bahaya buaya dan kecepatannya berenang di air kalau misalnya mau mencari mangsa, atau sergapannya atau gigitannya yang bisa melukai, pengetahuan akan hal itu dan adanya rasa ngeri orang yang mengetahui itu sekadar pengetahuan. Kalau pengetahuan tersebut menjadikan orang tersebut pergi menjauh-jauh daripada buaya itu, maka itu pengetahuan yang bermanfaat. Itu baru yang disebut rasa takut. Tapi ketika dia walaupun tahu keganasan buaya itu, namun dia tetap nyantai aja berdekatan dengan buaya itu, maka ini tidak disebut rasa takut atau cemas yang benar. Malah ini termasuk kegilaan, ya kan? Nah, beberapa orang Islam itu keliru dalam memahami makna rasa takut kepada Allah atau cemas akan masa depannya di akhirat. Akibatnya mereka menunda-nunda taubat. Dan rasa takut pun tidak mendorong mereka untuk meninggalkan berbagai maksiat. Rasa takut itu ada enggak? Ada. Tetapi itu rasa takut yang tidak bermanfaat, sehingga membuat taubat tertunda dan maksiat tetap terselenggarakan rutin. Oleh karena itu, rasa takut yang tidak diiringi dengan taubat bukan takut yang sebenarnya, bukan takut pada hakikatnya. Begitu pula dengan roja, rasa harap, harapan yang tidak mendorong diri seseorang untuk meninggalkan perbuatan dosa. Dia tetap melakukan perbuatan dosa namun sambil berharap
Dan juga tidak mendorong, harapan itu tidak mendorong dia melakukan amal-amal salih yang disyariatkan, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai harapan yang hakiki. Mengharap banyak sekali pahalanya di akhirat, tetapi dia tidak bersedekah, tidak melakukan amal soleh, ini bukan harapan yang benar. Dia mengira bahwasanya cukup dengan harapan itu Allah Ta'ala pasti mengganjarinya. Padahal Allah Ta'ala menginginkan adanya usaha dari kita semua, ikhtiar untuk merealisasikan harapan itu. Perasaan takut dan harap dalam hati mukmin idealnya seperti dua sayap burung yang bisa membawanya segera terbang meninggalkan kemaksiatan sekaligus melakukan amal kebajikan. Ya. Khauf dan roja dalam hati kita itu idealnya seperti apa? Dua sayap burung. Dia tahu dua sayap burung, ya, dia membalance burung itu ketika terbang. Ibarat takut dan harap kita kepada Allah itu menjadi membalance kita ketika melakukan atau mengarungi kehidupan ini. Apabila demikian, janganlah sampai Anda meyakini Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun Anda lalai atau lupa atas kerasnya hukuman Allah. Jadi jangan sampai kita maksiat, ya, na'udzubillah, bermaksiat kepada Allah. Kemudian ketika ditegur, dinasihati, kita bilang Allah Ghafurur Rahim, sampai kita lupa bahwasanya Dia memiliki syadid iqab. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap ibadah yang kita lakukan dilandasi rasa takut akan siksa Allah. Ibadah yang kita lakukan, ya, dilandasi apa? Rasa takut akan siksa Allah. Bayangkan ketika misalnya kita sholat, kita bayangkan siksa Allah, terutama ketika imam membacakan ayat-ayat tentang azab. Ada rasa takut semakin bertambah akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Itu baru sholat yang bermanfaat itu. Tapi jangan hanya rasa takut saja, karena kalau misalnya kita hanya melandaskan ibadah pada rasa takut kepada Allah saja, maka lama-lama takutnya kita akan putus asa akan rahmat Allah. Dan putus asa akan rahmat Allah, kata para salaf, min akbaril kabair, termasuk dari sebesar-besar dosa besar. Bayangkan. Jadi jangan cuma takut saja sama siksa Allah, melainkan harus juga ada pendasaran rasa penuh harap akan pahala Allah, sehingga tidak putus asa kita hidup. Orang yang putus asa akan rahmat Allah itu orang yang suudzon terhadap Allah Ta'ala. Orang yang merasa bahwasanya tidak akan diterima taubatnya, walaupun benar, itu adalah orang yang suudzon kepada Allah. Padahal Allah telah mengabarkan innahu huwat tawwabur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam hadis qudsi juga telah mengabarkan bahwasanya kalau kalian pun datang dengan sedunia dan selangit dosa, kalian memang bertaubat, diampuni oleh Allah. Iya. Jadi rasa takut yang berlebih sehingga menihilkan rasa harap pada Allah itu namanya putus asa, al-qunut min rahmatillah, al-ya's min rahmatillah. Putus asa dari harapan Allah, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dosa besar. Itu sifat ekstrim. Ada juga sifat ekstrim yang terlonggar, yaitu merasa sangat percaya akan rahmat Allah sampai-sampai menihilkan rasa takut. Ini juga dosa besar, menerjang semua maksiat. Ya. Jadi Allah memerintahkan agar setiap ibadah yang kita lakukan dilandasi khauf akan siksa Allah, dan dilandasi juga ar-raja akan thawab dari Allah. Qala Allah Ta'ala, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kalian la tufsidu fil ard,
dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Ini imma maknanya berbuat kerusakan yaitu dengan kekufuran, kemaksiatan, atau berbuat kerusakan yaitu kerusakan materi. Ya. Wad'uuhu khaufa wa tama'a. Syuf di sini wad'uuhu yaitu bisa beribadahlah kalian atau berdoalah kalian kepada Allah dengan landasan dua hal yaitu khauf dan tama'. Ya, rasa takut dan juga tama'. Tama' itu kepingin banget. Rasa harap yang besar. Tamak bahasa kita. Jadi kalau kita berdoa, doa ini harus hadir. Rasa takut dan juga mengharapkan dikabulkannya doa kita. Percuma kalau kita meminta kepada Allah, kita enggak mengharapkan pengabulan. Dalam Musnad Ahmad dan lainnya disebutkan hadis ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, mintalah kepada Allah dalam kondisi kalian tuh yakin akan terjawabnya doa. Ya. Jadi jangan merasa bahwasanya Allah ini kayaknya enggak bakal membalas doa saya. Enggak boleh kayak gitu. Tapi juga jangan meminta kepada Allah dengan keyakinan akan dijawab, tetapi juga dengan penyertaan maksiat setelah itu. Jadi maksudnya di sini yakin Allah jawab, namun harus mengorbankan sesuatu yaitu tidak melakukan maksiat, berusaha tidak melakukan maksiat. Baik. Imam At-Tabari rahimahullah berkata beliau dalam tafsirnya, sungguh siapa saja yang berdoa kepada Allah namun tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, maka dia termasuk orang yang mendustakan akhirat. Karena orang yang tidak takut akan siksa Allah dan juga tidak mengharapkan pahalanya, tidak akan pernah peduli jika dia berbuat sesuatu yang dibenci atau diridainya. Ya. Orang yang tidak takut akan siksa Allah, kelihatan banyak mayoritas orang ini tidak takut akan siksa Allah, terutama pas malam minggu. Ya. Dan juga tidak mengharapkan pahalanya. Ada enggak orang bermaksiat itu mereka mengharapkan pahala Allah? Enggak. Mereka itu kalau kita lihat mayoritas manusia, fa na'udzubillah, karena tidak terfikirkan akan Allah, tidak terfikirkan akan azab sehingga dia takut, tidak terfikirkan akan surga sehingga dia berharap, maka lihat mereka tidak akan pernah peduli jika dia berbuat sesuatu yang mereka berbuat sesuatu yang Allah benci atau Allah ridha, enggak peduli. Mau berzina atau ngelihat orang sholat pun enggak peduli. Lihat hidupnya seperti binatang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka itu makan seperti makannya binatang-binatang. Padahal neraka itu adalah tempat terakhir mereka. Alhamdulillah. Baik. Ya. Itu sampai sini dulu kita qiraah kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Kamis. Kita melanjutkan sekarang ke tafsir Al-Muyassar insyaallah taala. Subhanallah. Pak Rahmat sakit banget. Oh, kok kayak habis shock aja Pak Rahmat.